Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua, anak hebat di seluruh Indonesia? Hari ini kita akan belajar tema 3 tokoh dan penemuan, subtema 3 ayo menjadi penemu, pembelajaran 2. Simak video pembelajaran dengan seksama supaya kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa siapkan buku siswamu dan peralatan tulismu. Like and subscribe channel ini, nyalakan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan informasi video pembelajaran terbaru. Anak-anak, pada pembelajaran 2 ini kalian akan belajar mendiskusikan pelaksanaan hak dan kewajiban yang bertanggung jawab serta memainkan lagu Maryam Tomong dengan menggunakan alat musik. Anak-anak, kalian pernah mendengar radio? Kalian tahu siapakah yang menemukan radio? Ayo kita cari tahu bersama. Guglielmo Marconi, sang penemu radio, lahir di Bologna, Italia pada 25 April 1874. Sejak kecil ia menunjukkan minat pada bidang fisika dan elektro. Pada tahun 1895, ia memulai penelitiannya sampai menemukan telegraf tanpa kabel. Ini merupakan cikal bakal radio. Pada tahun 1897, Marconi mempresentasikan hasil temuannya. Alat komunikasi dengan menggunakan sinyal tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak 19,3 km. Itulah radio yang hingga saat ini dirasakan manfaatnya oleh kita. Tahun 1901, Marconi berhasil membuktikan bahwa gelombang tanpa kabel temuannya tidak akan terganggu oleh lekukan bumi. Ia menyebarkan sinyal radio pertama sejauh 3.380 km sampai menyeberangi Samudra Atlantik. Penelitian Marconi terus berkembang. Selain pemancar radio, ia menemukan perangkat komunikasi lain yang menggunakan gelombang tanpa kabel, yaitu telegram, radio, dan teknologi radar. Atas jasa yang sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Marconi menerima banyak penghargaan. Penghargaannya antara lain Nobel di bidang fisika dan gelar kehormatan dari Kaisar Rusia. Penemuan radio oleh Guglielmo Marconi memberi dampak positif bagi dunia. Penemuan radio membuat berita-berita dapat tersebar dengan lebih cepat. Radio juga dapat digunakan untuk memberi peringatan jika terjadi bencana alam. Di Indonesia, peristiwa proklamasi kemerdekaan dapat tersebar dengan cepat karena adanya radio berita. Jika Guglielmo Marconi tidak menemukan radio, masyarakat pada tahun 1900-an akan kesulitan mendapatkan berita. Masyarakat akan kesulitan mendapatkan informasi saat terjadi bencana alam. Berita kemerdekaan Indonesia pun tidak dapat tersebar dengan cepat sehingga ada daerah yang masih dikuasai penjajah. Oleh karena itu, kita harus menghargai jasa penemu. Berikut ini bentuk sikap kita untuk menghargai jasa penemu. 1. Menggunakan hasil penemuan dengan bertanggung jawab. 2. Tidak mengakui penemuan orang lain sebagai milik pribadi. 3. Tidak menjiplak hasil penemuan orang lain tanpa izin, dan memberikan balas jasa atas penemuan yang digunakan. Anak-anak, pernahkah kamu mendengarkan radio? Apa biasanya yang kamu dengarkan melalui radio? Nah, Lani suka sekali mendengarkan berbagai lagu dari stasiun radio. Ketika Lani mendengarkan radio di kamarnya, volume suara radio itu keras hingga adiknya yang sedang belajar merasa terganggu. Menurutmu, apakah Lani sudah menggunakan hak dan kewajibannya secara seimbang? Jelaskan alasanmu. Apakah pendapatmu sama seperti Bu Arum? Kalau Lani belum melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang?
Ya, meskipun Lani punya hak mendengarkan radio, adik Lani juga mempunyai hak untuk belajar dengan nyaman. Hak Lani dibatasi oleh orang lain. Lani harus bertanggung jawab menggunakan haknya. Selain itu, setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban untuk menjaga kenyamanan di rumah. Perhatikan tabel berikut. Lihatlah, ada Badung dan teman-temannya yang mengendarai motor bertiga. Nah, Badung dan teman-temannya tidak menggunakan hak dengan bertanggung jawab. Sebagai warga negara, mereka berhak menggunakan alat transportasi seperti sepeda motor. Namun, mereka belum boleh mengendarai kendaraan bermotor karena belum cukup umur dan belum memiliki SIM. Badung dan teman-temannya tidak melaksanakan kewajiban dengan bertanggung jawab. Mereka melanggar aturan lalu lintas. Saat mengendarai sepeda motor, mereka wajib memakai helm, membawa SIM, dan tidak berboncengan lebih dari 2 orang. Yang berikutnya, nampak dalam gambar Badung sedang mengikuti ujian, tetapi dia menyontek. Nah, Badung tidak menggunakan hak dengan bertanggung jawab. Badung telah mendapatkan haknya sebagai pelajar, yaitu mendapatkan penilaian hasil belajar. Namun, Badung justru menyontek. Badung belum melaksanakan kewajibannya dengan bertanggung jawab. Badung tidak mengerjakan ujian dengan jujur. Akibat tidak melaksanakan hak dan kewajiban dengan bertanggung jawab. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan bertanggung jawab. Dengan demikian, hak kita dan orang lain akan terpenuhi secara seimbang. Kehidupan kita akan damai dan nyaman karena tidak ada pertengkaran. Hak dan kewajiban yang tidak dilaksanakan dengan tanggung jawab akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Berikut ini akibat tidak melaksanakan hak dan kewajiban dengan bertanggung jawab. Buang sampah sembarangan, membuat lingkungan tidak nyaman, dan mudah menyebarkan penyakit. Menyontek saat mengerjakan ujian membuat kita malas belajar dan tidak memahami pelajaran. Menyetel radio atau televisi terlalu nyaring mengganggu orang yang sedang belajar atau istirahat. Boros menggunakan listrik mengakibatkan adanya pemadaman listrik secara bergilir karena pasokan listrik kurang. Mengendarai sepeda motor bertiga dan tidak mengenakan helm membahayakan diri sendiri dan orang lain. Anak-anak, kemarin kalian sudah mencoba bermain musik menggunakan pianika ataupun piano, organ untuk memainkan nada-nada yang tepat di lagu Maryam Tomong. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.